Halo Pisces, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu Terharu. Lagi-lagi keajaiban ini nyata kamu miliki. Oke Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Pisces, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Child of Cups. Kartu kedua. Di sini ada Guardian of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya Explorer of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada Ten of Pentacles. Kartu kelima, di sini kita punya Eight of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada Five of Swords. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Four of Pentacles. Oke. Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Terharu, lagi-lagi, keajaiban ini nyata kamu miliki. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Four of Pentacles. Nah, di kartu ini menggambarkan, memang telah sangat lama sudah tidak adanya perubahan yang sangat signifikan terjadi di dalam kehidupanmu, di mana seolah-olah ya kehidupanmu berjalan dengan sangat lambat ya, ataupun tidak berjalan sama sekali, berada di tempat ya, dikarenakan mungkin ya ada situasi, ada keadaan yang menghambat, yang menghalang, sehingga daya dan upaya, pemikiran, solusi, dan cara-cara terbaik mungkin selama ini terhenti ataupun putus. Dikarenakan mungkin kamu kurang mendapati pencerahan-pencerahan yang baik lah begitu ya. Seperti seolah-olah selalu bertemu dengan jalan buntu. Oke? Nah, tetapi walaupun demikian keadaannya, tetapi kamu tidak pernah berhenti untuk tetap peka, untuk tetap menjadi seseorang yang bisa membawa manfaat baik, ya, menjadi berguna bagi orang-orang di sekitarmu. Memang kamu kadang-kadang sempat berpikir, kenapa ya kehidupanku kok nggak maju-maju begitu ya. Kegiatan-kegiatanku kok seolah berjalan di tempat atau bahkan berjalan mundur. Nah, tetapi dengan begitu, kamu memang tidak kehilangan arah. Memang tetap semangat. Ditambah, mungkin selama ini kamu adalah benar-benar bisa menjadi seseorang yang memberikan andil baik bagi orang-orang sekitar. Nah, jadi di saat ada teman-teman, ya, ada kolega di bidang bisnis dan usaha mungkin mengalami suatu permasalahan, ataupun ada kendala-kendala, ataupun mengalami kondisi yang lagi tidak prima, yang lagi tidak fit. Nah, di sana kamu dengan senang hati untuk bisa membantu, untuk menggantikan tugas mereka untuk sementara waktu. Nah, jadi perbuatan-perbuatan baikmu inilah yang akhirnya pada suatu ketika, ya, di saat kamu benar-benar mulai merenung, mulai berpikir,
ya, jalan apa lagi nih, cara apa lagi yang harus aku lakukan nih agar kehidupanku menjadi lebih maju dan berkembang. Nah, dan seketika itulah di saat kamu ingin memulai untuk menerobos jalan buntu yang selama ini kamu temui, dan di saat itulah mungkin kamu bertemu dengan seseorang ataupun beberapa orang yang mungkin dulunya pernah kamu mudahkan, pernah kamu ringankan, pernah kamu bantu. Ya, meskipun pada saat itu bantuanmu hanya seperti bantuan kecil, hanya seperti seolah-olah sepele lah begitu ya. Tetapi pada saat itu bantuan ini sangat berarti bagi orang tersebut. Sehingga terjadilah obrolan yang sangat serius karena mungkin kalian sudah lama sudah tidak saling bertemu begitu ya. Dan di suatu keadaan seseorang ini sudah mendapati kehidupannya agak lebih baik daripada sebelumnya, daripada di saat bertemu dengan dirimu. Dan seketika itulah terjadi obrolan, terjadi tukar pikiran. Dan sepertinya seseorang ini sangat mampu untuk membantu, untuk mencarikan solusi, untuk memberikan jalan yang baik ya untuk dirimu mengembangkan potensi, memajukan pekerjaan, meningkatkan daya saing di bisnis dan usaha yang kamu geluti. Dan pada saat itulah kamu benar-benar merasakan begitu terharu, ya, begitu terenyuh, karena mungkin pada saat itu kamu tidak menyangka bantuanmu itulah yang akhirnya membawa seseorang ini mendapati kehidupan yang jauh lebih baik. Kamu menganggap bantuanmu pada saat itu hanyalah bantuan biasa-biasa saja. Tetapi bantuan itu sangat berarti untuk seseorang ini karena di saat itulah dia bisa keluar dari permasalahannya dan pada saat itulah dia bisa menemukan solusi dan cara-cara terbaik untuk memajukan sektor-sektor kehidupannya. Jadi perbuatan baik inilah yang sepertinya diingat sekali oleh seseorang ini. Karena mungkin kalau jika dia tidak bertemu dirimu ataupun kamu tidak melakukan sesuatu untuknya pada saat itu, mungkin saat ini dia sudah tiarap, sudah berada di titik terendah di dalam kehidupannya. Dan di saat dia berikan bantuan, berikan kemudahan, bukakan jalan-jalan terbaik untuk dirimu, dan di saat itulah kamu lagi-lagi ya menemukan keajaiban, menemukan keberkahan yang benar-benar nyata terjadi di dalam kehidupanmu. Dan ini karena apa? Ini karena perbuatan baikmu. Dan seketika tidak adanya perubahan, jalan buntu ya seolah-olah terhenti, terhalang, akhirnya mampu kamu bongkar, mampu kamu tembus jalan tersebut menuju jalan-jalan yang lebih terang untuk kamu mencapai setiap mimpi dan harapan yang selama ini kamu dambakan. Oke, jadi inilah mungkin salah satu peristiwa yang benar-benar membuatmu terharu, benar-benar membuatmu terenyuh, tertegun, bahkan bangga terhadap dirimu sendiri. Jadi mungkin pesan yang sangat penting di sini adalah teruslah menjadi seseorang yang bisa melakukan kebaikan-kebaikan untuk siapapun. Teruslah menjadi seseorang yang bisa berguna dan bermanfaat bagi siapapun. Karena di kedepan perjalanan kita, siapa tahu, kita mana tahu ya, kadang kita di atas ataupun di bawah. Nah, di saat kita di bawah, di saat kita membutuhkan bantuan, dan pada saat itulah bantuan, kemudahan, support akan selalu datang ke dalam kehidupan kita. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Child of Pentacles. Nah, benar kan? Ini menggambarkan kemuliaan hati. Ya, kemuliaan hati, kedewasaan, ya. Sangat mampu mengontrol emosi, ya. Sabar. Nah, jadi hal-hal inilah ya yang sepertinya juga menjadi salah satu faktor kenapa kamu bisa bertahan selama ini di saat banyak menemukan kegagalan, banyak menemukan batu penghalang, batu sandungan. Ya, di saat kamu menjalani kegiatan-kegiatanmu dengan kesabaran, ya,
dengan kedewasaan, dengan mampu mengontrol emosi, ya, menguasai dirimu, begitu ya. Sehingga kamu benar-benar bisa tetap berjalan pada jalurmu. Kamu tetap bertahan pada sektor-sektor yang menjadi keahlianmu. Dan dengan kemuliaan hatimu, tentunya kamu bisa menerima kenyataan. Tentunya kamu bisa menerima perlakuan, sikap ya orang-orang yang mungkin bisa saja ada beberapa yang melakukan kamu secara tidak baik, secara tidak adil. Dan siapa sangka ya di depan perjalananmu, di saat kamu bertemu dengan peluang dan kesempatan yang datang dari beberapa orang, ataupun dari seseorang yang dulunya pernah kamu mudahkan urusannya, kamu ringankan permasalahannya. Dan seketika itulah kamu bisa membawa kehidupanmu menjadi lebih baik. Meningkatkan setiap kualitas-kualitas dari kegiatan-kegiatanmu. Karena sudah ada jalan, sudah ada kemudahan, sudah ada support dan dukungan yang kamu temukan saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Guardian of Swords. Nah, benar kan? Ini adalah seolah kamu adalah seperti seorang hero, seorang pahlawan di mata seseorang ataupun beberapa orang yang selama ini kamu selalu bantu, yang selama ini kamu selalu melakukan perbuatan baik terhadap mereka. Karena apa? Karena bantuan kecilmu pada saat itu benar-benar bermakna, benar-benar berguna di dalam kehidupan mereka. Sehingga di saat mereka melangkah, berjuang kembali, menata kehidupannya, seolah-olah banyak saja kemajuan dan keberhasilan yang mereka dapatkan. Dan ini karena apa? Karena ada solusi, ada pencerahan, ada ide, ada gagasan, ada kemudahan yang kamu berikan pada saat itu kepada mereka. Sehingga wajar saja jika saat ini mereka berbalik mencari kamu, ya. Selalu ingin berkomunikasi denganmu, bersilaturahmi. Dan di saat silaturahmi komunikasi terjadi, di saat itulah mereka selalu tawarkan bantuan, tawarkan kemudahan-kemudahan, karena mungkin kehidupan mereka sudah jauh lebih baik daripada kemarin. Jadi kamu benar-benar di mata mereka adalah sebagai hero, sebagai pahlawan yang mungkin pernah membawa kehidupan mereka selangkah lebih baik ataupun beberapa langkah lebih maju daripada hari kemarin. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Explorer of Pentacles. Nah, jadi semua harapanmu, semua mimpimu ya sepertinya akan segera terpenuhi. Karena apa? Karena sektor-sektor kegiatanmu sudah semakin maju, ya. Karena lingkungan orang-orang yang ada di sekitarmu saat ini, baik lingkungan mana saja, ya, mulai yakin, mulai percaya, ataupun mulai sangat menghargai kamu. Karena apa? Karena mereka sudah bisa melihat nih, ada beberapa sektor, ya, ada beberapa titik, ya, kemajuan terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, dari situlah kesejahteraan finansial yang meningkat, ya, kebahagiaan dan kenyamanan untuk orang-orang yang kamu sayangi terjadi dengan seketika, dengan cepatnya. Dan inilah mungkin salah satu harapan, salah satu mimpimu selama ini yang mungkin, ya, hanya menjadi angan-angan, hanya sebatas mimpi, karena sulit untuk kamu wujudkan, dan akhir-akhir ini semuanya mulai mampu kamu wujudkan satu persatu. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Nah, benar saja kan? Ini adalah menggambarkan apapun kebutuhanmu, apapun kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi akan terpenuhi dengan sangat baik. Akan mampu kamu wujudkan apapun keinginan mereka, apapun mimpinya mereka, akan bisa kamu penuhi karena sudah ada finansial yang mulai membaik. Dan kehidupanmu akan segera terasa aman, nyaman, damai, dan tentram. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Nah, ini jelas ya. Seekor lebah. Lebah menggambarkan ketekunan,
menggambarkan kegigihan dan juga solidaritas. Lebah, tentunya dia akan terbang, berterbangan ke sana kemari demi mencari sari, demi mencari madu-madu terbaik untuk dibawa pulang kepada koloninya, kepada sarangnya, agar bisa dinikmati bersama-sama, agar bisa dikonsumsi oleh ratunya. Jadi ketekunan lebah sangat memberi makna, sangat membawa arti yang baik bagi perkumpulannya, bagi koloninya. Makanya di sini tergambar ketekunan, kegigihan, dan solidaritas yang tinggi memang kamu miliki saat ini. Jadi solidaritas yang kamu miliki inilah yang mungkin membawa beberapa hal keberkahan, beberapa hal keajaiban datang ke dalam kehidupanmu dalam bentuk bala bantuan, dalam bentuk kemudahan, dalam bentuk support dan dukungan dari orang-orang yang pernah kamu mudahkan urusannya, yang pernah kamu ringankan bebannya pada saat itu. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Five of Swords. Memang ya, setiap manusia, setiap insan pasti pernah mengalami situasi yang tidak baik-baik saja. Pasti pernah mengalami yang namanya kekalahan, kegagalan, kekecewaan, dan juga kesedihan. Oke? Tetapi bagaimana kita menjadikan situasi tersebut agar bisa berguna, agar bisa menguntungkan bagi diri kita? Nah, dengan cara apa? Dengan cara mengambil pelajaran-pelajaran terbaik dari situasi tersebut. Dan sepertinya inilah yang mampu kamu manfaatkan. Situasi yang tidak baik-baik saja yang selama ini terjadi di dalam kehidupanmu benar-benar telah kamu jadikan sebagai pelajaran berharga. Benar-benar telah kamu jadikan sebagai cermin dirimu, ya. Di saat kamu ingin menyerah, di saat kamu ingin berhenti melangkah, kamu bercermin dari masa lalumu. Jika kamu berhenti, maka kamu akan gagal selamanya. Makanya kamu terus melangkah, terus berjuang, meskipun pelan, toh pada akhirnya kamu akan sampai kepada tempat tujuanmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Pisces sahabatku. Oke, semoga temanku Pisces bisa terhibur dan semoga keajaiban, keberkahan selalu datang ke dalam kehidupanmu, ya, dan sampai-sampai kamu mungkin akan terharu, terenyuh, tetapi itu semua adalah balasan dari perbuatan baikmu. Jadi poin pentingnya, teruslah menjadi yang terbaik dan teruslah lakukan hal-hal terbaik di dalam kehidupan kita, sehingga kebahagiaan, kesuksesan, dan kemajuan akan segera kita dapati. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.